Guys, perkenalkan nama saya Margareta Erika Krisanti, MPM 213129. Nah, pada kesempatan siang hari ini, saya akan mereview wawancara saya terhadap 3 responden terhadap tentang pernikahan dalam gereja Katolik di Paroki Santa Maria Tak Bercela, Surabaya. Pada kesempatan ini, saya ingin memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang masih memberikan nafas kehidupan dan rahmatnya bagi saya menyelesaikan laporan akhir paper mata kuliah pastoral keluarga ini dengan baik. Dengan apapun tujuan penulisan paper ini adalah untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah pastoral keluarga tahun akademik 2023-2024. Dengan Tuhan Yesus Kristus yang selalu mendampingi dan menyertai perjalanan hidup saya, dan dengan Bapak Albert I. Ketut Deni Wijaya selaku dosen mengampu mata kuliah pastoral keluarga. Dengan kata akhir ini, penulis menyadari bahwa tugas paper ini masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati, penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun. Penulis berharap mudah-mudahan di balik kekurangan tersebut, paper ini juga dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari penulis. Latar belakang. Perkawinan adalah suatu yang sangat sakral. Kesakralan itu berada dalam proses dan pemaknaan tentang arti perkawinan itu sendiri. Selama pasangan menjalaninya dalam kehidupannya, sepasang suami istri dituntut untuk saling setia dan menggambarkan cinta yang mereka bina. Gereja merasakan berhak untuk ikut campur dalam perkawinan. Sepasang mempelai akan melibatkan gereja di dalam proses perkawinan itu. Gereja merasa perlu turut campur dan mempunyai kewajiban untuk membantu kedua mempelai menjalani kehidupan bersama. Kewajiban gereja ini tertuang dalam ajaran-ajaran gereja atau aturan gereja mengenai perkawinan. Seperti halnya bahwa sebuah perkawinan mempunyai tugas untuk mendidik generasi penerus. Generasi muda penerus di sini bukan hanya keturunan saja, namun juga kepada semua generasi muda yang ada. Sepasang suami istri bertugas untuk membantu tugas bangsa dan gereja dalam hal pendidik mengenai kehidupan anak muda. Pendidikan dalam keluarga ini adalah sangat penting. Awal dari sosialisasi ilmu pengetahuan dan pengalaman dimulai dari keluarga. Maka tidak jarang kita mendengar bahwa keluarga adalah Kesempatan ini saya akan membahas 3 responden. Responden pertama bernama Yohanes Adiputra, usia 29 tahun, pekerjaan dokter. Istri bernama Ervina Agatha Wirngaso, usia 29 tahun, pekerjaannya dokter. Pertanyaan pertama, apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi agar sebuah perkawinan dapat dianggap sakramen? Jawabannya, kedua pihak harus sama-sama beragama Katolik, sudah dibaptis secara Katolik, dan tidak memiliki halangan pernikahan. Yang kedua, bagaimana jika calon pengantin memiliki ikatan pernikahan sebelumnya yang belum bubar? Gereja tidak mengizinkan pernikahan yang sekarang sebelum ikatan pernikahan sebelumnya dianulasi. Pertanyaan ketiga, gimana cara untuk mengatasi pertengkaran dalam hubungan suami dan istri dalam pernikahan secara Katolik? Jawabannya, selama masih bisa diselesaikan sendiri antara pasangan suami istri, maka sebisa mungkin diselesaikan secara cepat. Mungkin dengan saling bertukar pikiran dan dapat
dan pendapat serta menyampaikan keluhan masing-masing. Dan sebisanya mungkin kamu menerima masukan ataupun kritik. Dan yang keempat, di mana suatu saat dalam pertengkaran suami dan istri itu, apakah boleh bercerai dalam pernikahan secara Katolik? Jawabannya adalah, secara hukum dan tradisi Gereja Katolik, perkawinan yang sudah sah secara Katolik tidak boleh diceraikan, selainnya oleh karena kematian, hanya pada kasus-kasus tertentu dengan terpaksa. Setelah dilakukan penyelidik gereja akan adanya pelanggaran janji pernikahan dan sakramen dan sudah diusahakan untuk bersatu kembali masih gagal, gereja mengizinkan terjadi anulasi pembatalan perkawinan. Pertanyaan kelima, apa tindakan yang harus dilakukan ketika pasangan suami istri mengalami masalah dalam hubungannya? Jawabannya, saling terbuka satu sama lain serta memiliki kemampuan menerima masukan, kritik, dan keluhan pasangan dan menjadikannya pelajaran untuk dapat menjadi pasangan yang lebih bagi pasangannya sehingga keutuhan keluarganya tetap terjaga. Keenam, mengapa tidak boleh mencetak undangan sebelum kanonik? Sebab dalam penyelidik kanonik, seorang pastor akan melakukan penyelidikan dan menentukan apakah pasangan yang akan menikah tersebut layak untuk menikah atau tidak berdasarkan hasil penyelidik tersebut.